Waalaikumsalam warahmatullahi. Sore hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dalam kelompok ngobrol bersama teras kantor. Hari ini kita membahas tentang keterangan dari kitab Minah Husaniyah. Diterangkan dalam satu babnya, ketika seseorang itu memakan makanan yang haram, itu ibarat burung merpati yang mengerami telurnya tapi tidak mampu menetas, dan salah satu kerugian yang besar. Hari ini sudah hadir narasumber kita, Mas Muhammad Habibi. Oh iya, siap. Untuk menjelaskan hal tersebut, monggo Mas Habibi. Iya, begini, saya langsung buka kitab Minah Husaniyah ini biar jelas semua dalilnya. Di sini disampaikan memang seperti yang Bapak Yitno sampaikan tadi. Ini waqala Sayyidi Ali Al-Khawas. Sayyid Ali Al-Khawas itu berkata, man akal haram wa tolal ibadah fahuwa kal hamam alladzi raqada ala baitin fasidin fahuwa yudnibu nafsahu fitul maqam sumala yufarihu say'an bal yahruju madhiron. Jadi orang yang banyak melakukan ibadah tetapi dia memakan barang yang haram, itu diibaratkan seperti burung merpati yang di situ mengerami telur, yang telur itu rusak. Nah, berarti dia itu memayahkan dirinya sendiri. Di sepanjang waktunya telur itu tidak akan bisa menetas, tetapi akan menjadi kubuk dan berbau busuk. Nah, itu memang sangat benar sekali. Maka oleh karena itu kita berhati-hatilah, jangan sampai kita itu memakan makanan yang haram. Begitu teman-teman, mungkin ada yang bisa menanggapi hal ini. Alhamdulillah. Kemudian kita semua ini jenis-jenis makanan haram itu apa saja perlu dijelaskan, Bu? Ya, di lain waktu lah, bisa nanti kita sambungkan kaitan. Contoh satu saja. Ya, kalau makanan yang haram itu dibagi dua sebenarnya. Ada yang haram zatnya, memang makan itu haram seperti babi, anjing. Ada yang haram dengan cara memperolehnya. Contohnya seperti gedang goreng ini di depan ini. Nah, ini sebenarnya zatnya halal, tetapi kalau ini kita memperolehnya dengan cara mencuri, ini bisa menjadi haram. Begitu. Apakah Gus, ketika gedang goreng ini dari yang tidak halal, iya, apakah juga berpengaruh terhadap ibadah kita? Ya, sangat berpengaruh, seperti keterangan Sayyid Ali Al-Khawas tadi, bahwasanya ibadah kita nanti itu diibaratkan hanya mendapatkan kepayahan atau capek saja. Diibaratkan tadi seperti burung yang capek-capek mengerami telurnya tapi malah tidak menetas, akhirnya menjadi baunya busuk dan telur itu menjadi kubuk tadi. Nah, itu berarti ya sangat erat hubungannya dengan kaitan haram makanan tersebut. Terus begini Gus, kalau ini kita angkat, kalau ini remen anu Gus, remen dolan. Waktu dolan niku umpami wonten ora-ora. Wonten ora-ora enek barang haram. Iku sing dipilih sing pundi, Gus? Nah, menawi badhe istilahnya pomo enek telone ya nyolong. Enek ula ya haram niku Kang Patut itu pundi Gus ngoten niku. Ya, di kondisi tertentu memang agama Islam itu sangat toleran dan sangat rahmat sekali. Dalam arti kalau memang kita terpaksa, jangankan ular ataupun ketela yang miliknya seseorang, itu bila mana kita itu terpaksa dan dengan tidak kita memakan itu menjadikan kita mati, maka malah itu kewajiban. Jadi kita dianjurkan untuk makan tersebut. Bahkan di suatu riwayat diceritakan, ini kalau tidak salah dari
makalah ya, dari makalahnya ulama, cerita hukia dari ulama, bila mana ada seseorang pun ketika kita itu di suatu tempat terus tidak ada makanan dan yang ada itu temannya sendiri, itu temannya itu boleh dibunuh untuk biar salah satu bisa bertahan hidup. Tetapi dari dua orang itu dilihat siapa yang amalnya paling bagus, siapa yang paling soleh. Apalagi kalau temannya itu orang kafir, maka itu ya tidak usah ditimbang, langsung bisa dibunuh untuk dimakan, biar ada yang hidup. Kalau daripada keduanya rusak, menghindari kerusakan yang lebih fatal itu lebih baik daripada kerusakan, menghindari kerusakan yang salah satu itu lebih baik daripada kerusakan lebih fatal. Begitu yang bisa saya dengar dari pernah mengaji seperti itu. Mungkin ada yang lain yang menanggapi. Wah, lagi harus dibunuh untuk dimakan, Pak. Ini ya, kalau ya, di Indonesia seperti kita ini kan sangat memperhatikan hukum, enggak ya? Iya. Hukum ketika kita itu hidup, tapi kita sampai memakan teman kita, apakah itu juga tidak membahayakan melanggar hukum kita itu, Gus? Ya, ini kan kalau darurat, maksudnya ini darurat itu kalau kita tidak memakan itu, kita itu juga akan mati. Maka sebaiknya ya itu, jadi dari dua orang itu ditimbang mana yang lebih baik amalnya, dan yang satunya harus rela menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Itu ada tanda penyerahan diri. Iya, ya? Tanda penyerahan diri, jadi tidak ada paksaan di situ. Gini, Gus, ya? Kalau dari kedua orang itu merasa yang lebih baik gimana, Bu? Gelut, Gus. Nah, kalau merasa yang lebih baik itu, maka ya kembali lagi kepada musyawarah dua orang tersebut. Kalau dua-duanya tidak ada yang mau, ya gimana lagi? Mati bareng malah. Gelut itu. Malah dimanggakan apa belum? Nah, saya lapar, saya ambil aja, saya makan. Ini hukumnya gimana ini? Ya kalau seperti itu ya masih subhat lah, dalam arti kalau gedang goreng ini memang memang di tempat yang biasa orang boleh mengambil, terus dan jenengan itu biasa sudah mengambil di tempat itu, dan jenengan yakin orang yang ada di situ itu sudah kenal dengan jenengan, itu ya masih ada kemungkinan apa itu halal dan haramnya. Maka ya untuk menghindari itu, kalau memang gedang goreng ini belum jelas itu kalau sudah di sini otomatis, Iya, tapi Kalau ini berarti suguhan, Gus. wah ini Boleh dimakan, halal, ya? halal, Oh, boleh dimakan. halal kafah ini, halal mutlak ini sudah. Alhamdulillah. Iya, maka monggo ini dinikmati semuanya, dihabiskan ini. Monggo Pak Doa, monggo. Aduh, jadi perbincangan ini ya perlu kita kupas sehingga kita itu bisa memilih-milih mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram, karena jadi makanan yang haram itu ternyata dampaknya sangat luas Nah, bagi kita. ya, Kalau sepertinya kalau makanan yang haram itu kan dampaknya sangat luas, Gus, ya. iya, iya. Contohnya ketika saya pernah mendengar suatu pernyataan atau hadis itu bahwa orang itu ketika makan yang haram maka dia akan tertolak doanya. Itu gimana itu, Gus? Nah, gini sebenarnya bersambung dengan di kitab Minah Husaniyah ini yang sebelumnya dari Sayyid Ali Al-Khawas tadi, ini ada dari penyampaian dari, termasuk beliau adalah ya termasuk Sultanul Auliya juga, itu Syekh
Ali As-Sadili. Nah, beliau di sini mengatakan bahwa orang yang memakan barang yang halal itu ya hatinya itu akan menjadi bersinar dan juga hatinya menjadi lemah lembut dan dia tidak akan terhalang untuk menghadap ke hadrati Robbinya, Tuhannya. Nah, ini sebaliknya tadi, kalau orang memakan sesuatu yang haram, nah itu anggotanya itu selalu mengajak lil ma'asi, kepada kemaksiatan. Setiap ulumut minhu ayyasia, setiap anggota dari tubuhnya itu selalu mengajak ke kemaksiatan. Nah, maka dari itu ketika orang memakan makanan haram, seluruh tubuhnya selalu mengajak kemaksiatan. Dan Allah kan juga tidak suka orang yang bermaksiat. Dan di antara orang maksiat itu, Allah juga akan menghalang-halangi apa-apa doa yang disampaikan. Umpamanya itu doa itu dikabulkan, itu ya istidraj, itu hanya untuk melulu saja. Nah, melulu saja itu dalam arti itu sebenarnya Allah tidak mengabulkan, akan tetapi memberikan sesuatu yang itu akan memberikan dampak yang lebih besar lagi. Jadi seperti itu. Karena itu ya dari apa yang disampaikan para ulama-ulama dan para wali itu ya semaksimal kita berusaha untuk menghindari sesuatu yang haram, baik zatnya atau cara memperolehnya, karena dampaknya sangat luar biasa sekali untuk kemadharatan terutama dalam ibadah kita dan anggota tubuh kita. Begini Gus, nah, sekarang timbul suatu unek-unek yang mungkin ini terjadi kepada kita semua, bahkan semua orang. Nah, untuk mengetahui bahwa kita itu berdoa, kadang-kadang kita itu alhamdulillah terkabul, padahal itu istidraj. Ya, terus gimana itu menyikapi kita? Wah, ini doa saya ini termasuk ya halal apa tertolak gitu. Yang istidraj itu. Begini, Pak, sepengetahuan saya tanda-tanda doa itu ya, tanda-tanda istidraj itu adalah ketika sesuatu itu terpenuhi atau terkabulkan, itu tidak menambah kita semakin taat, tetapi menambah kita itu semakin jauh dari Allah. Nah, itu timbul sombong, timbul kemaksiat, akhirnya ketaatannya kepada Allah itu semakin berkurang, dia tambah maksiatnya, tambah sifat-sifat jeleknya. Nah, itu. Ini bahaya ini. Gus, kalau begini ya, ada seseorang itu ketika suka mengkonsumsi makanan yang haram, cara mendapatkannya, kemudian dia memiliki seorang keturunan, sudah sampai keturunannya itu menjadi anak yang brutal, yang tidak taat kepada orang tuanya, tidak taat ibadahnya, menjadi omongan masyarakat. Apakah termasuk itu tanda-tanda daripada hasil dari makanan yang haram, hasil yang dari haram diberikan pada anaknya, memberikan anak seperti itu? Iya, memang sangat erat sekali hubungannya itu, karena makanan yang kita makan itu kan menjadi darah, akhirnya kan daging. Nah, darah terus berproses menjadi daging. Nah, ketika daging itu dalam tubuh kita, otomatis ketika kita punya anak itu suplemennya kan dari sari-sari dari makanan yang kita makan, akhirnya jadilah itu proses itu menjadi seorang anak. Jadi ya otomatis sangat erat sekali, karena yang kita makan haram itu menjadi daging, dan akhirnya daging itu menjadi sari-sari dari tubuh kita, sari-sari tubuh kita ini kita keluarkan dan itu berproses menjadi anak, ya otomatis sangat berimbas sekali kepada anak tersebut.
menyalahkan anaknya itu saja. Ya mungkin orang tuanya juga harus introspeksi ya. Jadi, apa sebab kok anak saya begini? Iya. Jadi jangan menyalahkan Anak anaknya. saja. Inilah yang perlu dikoreksi. Jadi mungkin yang diberikan anak itu dari hasil yang Nah, tidak itu. Iya. timbul anak yang brutal, Nah. pemikirannya panas terus itu ya. Iya. Itu kan salahnya sendiri. Jadi, kita masih ingat ya, karena kan aku angpusakum balik. Nah jadi ya. Iya. Salah satu neraka dunia itu ketika kita punya anak yang nakal itu mungkin. Iya. Iya. Memang anak itu gini, dalam satu sisi ini bisa menjadi penyejuk mata kita. Sebenarnya doa Nabi Ibrahim di Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi di satu sisi di Al-Qur'an difirmankan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, jadi satu sisi anak itu bisa menjadi penyejuk hati dan mata kita, satu sisi menjadi fitnah juga. Maka dari itu ya kita harus bagaimana kita itu agar anak menjadi soleh dan solehah itu ya memang butuh proses yang itu tidak mudah. Selain dari makanan yang kita makan, juga pendidikan dan hal-hal yang lainnya. Salah satu adalah makanan yang Ya, kita berikan. itu Mas. Terima Betul. kasih. Dan kita harus merasakan ibadah sholat asar. Dan Iya, kita sambung di waktu yang lain. iya, Dan kita dengan tema-tema yang lain yang mungkin dapat membantu memberikan inspirasi kepada Ya, kita ya. untuk menjadi lebih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi harta yang halal. iya. Yang Amin, kita amin. berikan kepada keluarga kita sehingga anak-anak kita nanti jadi wajah anal mutaqina imama. Iya, Terima amin, kasih amin. atas kedatangan. Sama-sama pada semuanya. Nah, Saya mau bertanya kok sudah selesai. Gimana ini? sambung lagi nanti. Oh, iya.